Pangdaringan? Nah, Mak, ini warisan dari siapa Pangdaringan? Dari zaman nenek moyang. Dari nenek moyang, masih pakai warisannya. Apa artinya Pangdaringan? Kalau ini sama juga orang laki sama bini. Oh, ini pasangan laki sama bini. Nah. Harus punya Pangdaringan. Nah. Pangdaringan boleh dijual nggak? Enggak. Nggak boleh. Boleh dipecahin nggak? Ya enggak. Oh, nggak boleh. Enggak. Tantangan. Buka jimatnya, ada apanya? Duit. Duit sama. Kenapa? Ini uang dari. Oh, uangnya buat beli beras. Ya. Tidak ya Pak ya, Iya. orang susah Pak. Iya, makanya dikasih buat beli beras jimatnya. Alhamdulillah, sini peluk atuh sini. Alhamdulillah, sini banyak. Aduh. Asih mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya di kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa sahabatku. Kepada sahabat-sahabatku yang menjalankan di tahun 1446 Hijriah ini, semoga kita mendapatkan keberkahan lahir batin dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sudah menyaksikan bersama video yang barusan kita putar ya. Dari video ini bisa saya simpulkan atau bisa saya coba garis bawahi bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu mencoba mengingatkan kita semua. Itu ya. Dengan cara beliau mendatangi penduduk kampung, di mana penduduk itu sampai hari ini walaupun kehidupannya sangat sederhana, tapi penduduk kampung ini, orang tua ini tidak pernah melepaskan daripada ajaran-ajaran leluhurnya, gitu kan. Seperti hanya naruh beras di gentong, terus kemudian gentongnya ada dua. Itu kiasnya adalah suami istri, ini laki ini perempuan. Terus artinya kalau gentong ini penuh, ketika mau ngambil, mau bikin nasi, diceng-celengin lah setengah liter atau berapa di gentong yang sebelah satu lagi. Jadi sahabat semuanya, video yang tadi itu memberikan kesan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sebagai Gubernur Jawa Barat yang notabene kita tahu bersama bahwa beliau adalah salah seorang gubernur yang betul-betul sangatlah mencintai budaya, khususnya budaya Sunda. Beliau itu, kalau boleh saya garis bawahi, mungkin ingin mengembalikan tata cara leluhur-leluhur sejak zaman dulu. Seperti naruh beras dengan begitu tertibnya, seperti mengambil beras begitu tertibnya, terus kemudian naruh beras pun begitu sangatlah dimuliakan itu tempat menaruh berasnya itu. Nggak seperti zaman sekarang. Itu kalau kita lihat yang namanya makan di rumah itu, nasinya nggak habis. Sampai-sampai nasinya itu apa ya, di sisa-sisa nasinya itu dibuang begitu saja. Itu menangis itu. Secara hakikatnya itu nasi itu menangis. Kenapa kok aku dibuang? Kenapa kok aku tidak dimanfaatkan? Kenapa aku dimubazirkan? Kayaknya seperti itu. Itu menurut saya. Oh iya, saya sudah ditemani oleh sahabat kita. Siapa lagi kalau bukan narasumber yang sangat istimewa dari PT APN Nusantara. Beliau adalah salah satu direktur marketing ya di PT APN. Nah, untuk itu sengaja saya bawa ke sini untuk ngobrol-ngobrol biar terlalu stres di rumah. Mendingan ayo kita ngobrol-ngobrol di sini, saya bilang gitu. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya, Kang Deddy Mulyadi belusukan ke bawah itu sebagai barometer atau mengukur daripada perjalanan karirnya sebagai gubernur. Iya, betul. Dan untuk mengembalikan kebiasaan leluhur kita yang Zaman dulu ya? zaman dulu, Iya. yang sungguh sangat baik sekali itu.
sangat tata titi, adabnya pun dipakai. Gitu. Dipakai ya. Tapi kalau tadi kata Ki Anom, zaman dulu menaruh beras, kalau mau mengambil separuhnya dicengcelengin ke yang satunya lagi. Kalau zaman sekarang paginya kebeli, sorenya enggak. Makan pagi belum, siang belum tentu sekarang mah. Belum tentu ya Belum sekarang. tak itu. Nah, itulah sahabat Jember, betul. Jadi Apa yang mau disimpan, apa yang mau diceng-celengin udah gitu. nggak ada ya? Udah nggak ada. Habis berasnya. Habis berasnya. Uang habis, beras nggak ada. Aduh, buru ini mah. Anak-anak nangis, Jawa ingin Barat, Jawa jajan. Timur jadinya ya. Timur berharap ini. Kalau kayak sekarang itu Ya. kebanyakan orang seperti itu. Kang Deddy ini kan sekarang itu kemungkinan kalau menurut saya itu beliau mau mengembalikan tradisi zaman dahulu. Iya, iya, bagus. Seperti halnya tadi kan sudah kita saksikan bersama bahwa Kang Deddy itu mengunjungi salah satu rumah di sebuah kampung, di mana di rumah itu ada suami istri yang lansia ya, terus lihat ke dapurnya, di dapurnya ada gentong, tempat apa namanya, tempat penyimpanan beras gitu. Nah itu sangat, kalau menurut saya itu sangat sakral sekali karena tempat berasnya itu sangat sekali aman, nyaman, tentram. Dewi istrinya itu di situ tentram, aman gitu loh. Iya. Beda dengan sekarang kan. Kalau di sekarang itu ada kosmos segala macam lah, bahkan yang namanya penyimpanan beras itu sudah tidak tertata rapi kalau sekarang itu. Bagaimana menurut panjenengan itu? Ya, kurang begitu memuliakan sebetulnya. Padahal itu kan beras itu makanan yang sangat pokok. Kalau zaman dulu mungkin mayoritas kan petani. Petani ya. Petani. Kalau sekarang mau tani apa, kan sawah-sawahnya juga dipakai perum, kebanyakannya juga habis. Benar. Terus saluran-saluran airnya udah gak jalan sekarang mah. Jadi masyarakat itu nggak banyak yang menjadi petani, nggak banyak yang punya sawah, yang punya ladang gitu kan. Jadi mau berasnya itu cukup belinya pun mampu 1 liter 1 kilo per hari itu. Ya betul sekali sahabat. Aku sangat setuju sekali ya, karena seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah sawah yang begitu hijau, yang begitu sangat indah kelihatannya. Jadi sahabat semuanya, kalau kita lihat zaman dahulu itu sangatlah berkualitas, beda dengan zaman sekarang. Pantas saja yang namanya seperti ada oknum Habib yang mencaci maki yang namanya Kang Deddy Mulyadi karena mereka tidak belajar tata titi yang Anda barusan tadi sampaikan. Duduga priyoganya mereka tidak belajar, sehingga mereka tidak akan paham apa yang disampaikan dan dijalankan oleh Kang Deddy kan seperti. Tapi pemahaman Kang Deddy Mulyadi itu sama dengan kita. Menaruh beras yang paling baik dengan sopan dan santun itu di tempat gentong, seperti halnya orang tua dulu. Ya seperti itu, pantas saja Kang Deddy Mulyadi dimusrikan. Karena mereka tidak belajar tata titi dada prayoga zaman dahulu. Istilah Sunda, pantas saja. Karena Anda tidak belajar. Anda mungkin tidak pernah mengalami yang namanya bikin nasi pakai suluh, pakai kayu bakar ya. Anda mungkin tidak pernah mengalami yang namanya metik padi pakai etem ya. Coba kita lihat, metik padi zaman sekarang, padi itu disiksa. Masukin apa namanya? Mesin rontok. Wah, disiksa itu padi. Setelah disiksa itu padi, yang namanya itu masuk ke apa? Gilingan padi, terjadi padi. Setelah jadi padi, jadi beras. Setelah jadi beras, dimasukin ke magicom. Nasinya sehari 2 hari basi, sehari semalam bahkan jam 2 jam juga basi. Jadi itulah pelajaran-pelajaran untuk kita semua. Zaman dahulu nggak seperti itu. Apa yang dipertahankan oleh Kang Deddy ini zaman dulu ini nggak seperti zaman sekarang. Zaman dulu kalau mau metik padi di sawah itu pakai upacara adat dulu. Artinya bukan musyrik, tetapi mempersembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya padi yang sudah mau dipanen. Mempersembahkan rasa syukur kepada alam, memberikan rasa syukur kepada makhluk-makhluk.
yang bertebaran di muka bumi ini, yang telah menjaga padi ini dari mulai tandur, menyangkul sampai dipanen. Kan seperti itu. Tapi sekarang ada yang upacara mau panen pun dimusyrikan, bukan seperti itu. Sudah deh. Betul apa betul? Lawan jangan takbir. Nah, begitu, saudara. Jadi zaman sekarang dengan zaman dahulu itu sangat sekali, sangat jauh berbeda. Makanya orang-orang yang tidak memahami tata didi tata beryoga zaman dahulu, kolot-kolot orang Sunda zaman dahulu, mungkin sia tidak akan paham dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Aing. Nah, seperti itu ya. Itu sawah dari mulai panen, terus kemudian itu padinya dijemur dengan baik, tidak pernah ini karena digagas dulu kan, digagas ya gitu ya. Pakai etep digagas, dijemurnya tuh seperti putri sedang melihat gitu, sedang melihat dijemurnya tuh gitu, gagasannya tuh cantik banget kelihatannya. Terus kemudian setelah kering, ditaruhlah di sana di atas apa namanya? Leit. Kalau mau dibikin beras, diambillah satu persatu, ditutup dan dengan penuh hikmah nyutunya juga. Jadilah beras. Setelah jadi beras, setelah dicuci langsung dimasak pakai seeng, pakai kayu bakar. Wanginya nasi itu sangatlah luar biasa. Beda dengan nasi-nasi yang zaman sekarang ya. Maka itu tidak ada salahnya kalau Kang Deddy Mulyadi mau mengembalikan tradisi zaman dahulu. Bukan musyrik, saudara, bukan musyrik. Jadi kembali lagi dari hasil video tadi, orang tua dulu naruh yang namanya beras di gentong, gitu. Terus kemudian gentongnya ada 2, terus dikasih kain putih. Maksudnya kalau dikasih kain hitam, pasti kalau nggak ada kotor itu nggak kelihatan. Pengertiannya kan di situ. Tapi kalau dikasih kain putih, ada kotor pun pasti kelihatan. Jangan ada gentong dikasih yang namanya yang namanya kain putih, disebut nyembah gentong, musyrik. Aduh, bagaimana ini? Saudara, jangan gampang mengkafir, memusyrikan orang. Saudara, kenapa? Mudah sekali, apa mereka tidak belajar tentang tata titi urusan misalnya bahasa Sunda atau kesundaan, bagaimana menurut Anda? Ya mungkin aja seperti itu, dia tidak belajar. Tidak belajar ya? Tidak belajar tentang urusan Sunda, karena dia bukan orang Sunda. Kenapa orang memusyrikan orang yang pakai bahar? Ya kan? Iya. Tapi ternyata dia pakai gelang dari Australia itu yang jualan itu kayak begitu kan? Dan untuk menurunin darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi pengertian daripada musyrik itu tolong dijaga ya, belajar lebih paham lagi spesifikasi yang namanya kemusyrikan itu seperti apa, orang yang musyrik itu seperti apa, kan seperti itu ya. Kalau Minggu Gusti ya musyrik. Contohnya seperti apa? Seperti kepada uang kan orang selalu butuh uang, segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi kalau hanya di pikirannya uang itu seperti Mie Gusti lah kepada uang. Itu musyrik juga. Terus seperti halnya lagi kalau kita pakai gelang misalnya, saya kalau nggak pakai bahar ini pasti, kalau nggak pakai bahar wah celaka ini gitu ya. Itu ya musyrik ya? Nah, musyrik seperti itulah. Mempercayai satu benda ya? Iya, ya, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu definisi musyrik kalau menurut saya seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi memang betul juga. Kalau ada orang musyrik, apa sesahnya kita syahadat lagi aja. Iya. Jangan diperdebatkan kan gitu. Iya. Jadi sahabat semuanya, kesimpulan pada kesempatan ini setelah kita simak video yang tadi itu, ternyata pantas saja orang-orang pendatang yang datang di Nusantara ini tidak setuju dengan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur. Sebab Kang Deddy Mulyadi itu akan mengembalikan, setelah saya lihat yang namanya video tadi itu, Kang Deddy Mulyadi itu akan mengembalikan marwah daripada kehormatan yang namanya leluhur Sunda. Di antaranya seperti tata cara menyimpan beras dengan begitu rapi, ditutupi kain, ditaruh di gentong, kayaknya seperti itu. Terus kemudian
Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul beliau adalah konsisten ya. Apa konsistennya? Beliau ingin selalu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang di Jawa Barat. Siapapun orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi bahwa Kang Deddy itu adalah pencitraan dan lain sebagainya, itu is okay, no problem, silahkan. Karena zaman sekarang yang baik yang tidak baik itu pasti diupload di YouTube, di TikTok, di Facebook, mungkin seperti itu. Itu pasti seperti itu saudara-saudaraku semuanya ya. Jadi pantas saja orang-orang yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, pantas saja tidak setuju Kang Deddy menjadi gubernur. Pantas saja tidak setuju karena mereka tidak belajar tentang tata tertib yang namanya tata titi dada prayoga yang ada di Kasundaan. Seperti itu. Kembali lagi ke video yang tadi, mari kita junjung tinggi leluhur-leluhur Nusantara, khususnya yang ada di Jawa Barat. Mari kita pelihara dan kita jaga kehormatan yang namanya Manda ulama kampung, ulama Nusantara yang selama ini betul-betul ikhlas berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu sahabat semuanya, mari kita jalankan apa yang disampaikan oleh Abuya Gupron. Fatwa beliau adalah sambung oyot, sambung rosok, Jogonegoro. Untuk sambung oyot kita terus menjalin silaturahmi, sambung rosok terus kita memberikan rasa kita punya duit, kita punya makanan, kita mempunyai rasa bagaimana tetangga kita, bagaimana anak yatim, duafa yang nggak makan, itulah terjadi rasa. Terus kemudian Jogonegoro menjaga negara sama-sama, jangan sampai negara direbut oleh orang-orang imigran yang datang ke Indonesia. Sebab apa? Indonesia, kata Kang Deddy Mulyadi, dari dulu punya ajengan, dari dulu punya kiai, dari dulu punya pangersa. Tapi yang namanya Syekh Habib itu punya Timur Tengah. Itu mari kita jaga panggilan-panggilan mulia untuk para ilmuwan, baik ilmuwan agama, ilmuwan negara yang ada di Nusantara. Dari dulu secara dengan memanggilnya ajengan, kiai, ustadz, tidak dengan Syekh. Itu panggilan punya orang luar. Bukan berarti saya benci kepada teman-teman yang ada yang baru nyampe dari luar, tapi ini hanya menyampaikan bahwa Nusantara punya tradisi sendiri dari sejak zaman Tikotok di Lebuan sampai Tikotok ayana di Karangimah. Begitu saudaraku. Begitu ya. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Maju terus Kang Deddy Mulyadi. Jangan pernah takut dengan orang yang selalu nyinyir. Jangan pernah takut dengan orang yang selalu komen. Orang yang nyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi, orang adalah itu pendukung daripada lawan politik. Ada orang yang nyinyir, mahasiswa apa, kritik asal membangun, jangan sampai kritik mencaci dan memaki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka.